itu negara tidak. Kayak negara Pasundan masih diakui PBB, tapi ada NKRI itu kan yang 17 Agustus ini itu. Nah itu kehebohan yang antara lain mungkin efek daripada Ugawang Siliwangi. Jadi terdakwanya ini antara bapak nih yang bersalah. Tapi ada sisi positifnya juga. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Tergantung yang menggulirkan. Iya, yang menggulirkan kesadaran itu berefek positif dan juga berefek negatif. Kalau yang negatif ya yang salah tafsir, pikiran sempit. Ya kan ngerasa orang pak aing-aingnya gitu, jadi saya lah rajaannya. Saya juga Pak secara pribadi orang teh budak amonnya gagawaina gitu mulung informasi nih Kang Calin tahu betul saya dari dulu mulung informasi kemudian dibagikan gitunya, jadi ngumpulkan rokrak yang kalakai gitu ya. Nah jadi subhanallah, saya dalam hal ini mengapresiasi yang membuat karya sastra Ugawang Siliwangi, baik Pak Iwan maupun Pak Wahyu Bisona. Tapi kan ini juga saya rasa sastrawan cendekiawan ini membuat Ugawang Siliwangi bukan semata-mata fiksi, bukan semata-mata roman fiksisan. Iya, tentu ada basic sejarah, ada basic kajian sosial politik, ada basic kajian bahkan agama Pak. Punten, saya kebetulan kajian saya filsafat Islam. Itu kan kalau di Islam ya terutama dalam satu mazhab yang paling menonjol sekarang yang berani melawan Amerika sama Israel itu ada Mahdawiyah tentang Imam Mahdi. Ya, kebangkitan zaman baru yang dipimpin oleh Imam Mahdi, oleh penerus ajaran Rasulullah Nabi Muhammad seperti itu. Tidak hanya di kalangan Syiah tapi juga di kalangan Sunni banyak juga demikian. Dan saya juga menemukan ternyata di Indo ada di Indo itu ada Avatar di film oleh Hollywood. Nah itu dalam topik nanti bisa didalami lagi. Ada Messiah, Nabi Isa pun diyakini oleh kalangan Kristen nih, Bang Charlie mungkin ya akan bangkit kembali. Bahkan Bang Charlie ini dari Nusantara Santi menggulirkan sekarang untuk kedua agama baru, agama Kristen dan Islam. Karena nanti kan Yesus akan kembali dan Imam Mahdi penerus Rasulullah itu akan bangkit kembali, membalik keadaan yang zalim menjadi adil, ratu adil. Nah ini kenapa cocok juga dengan ramalan atau jangka Joyoboyo? Abad ke-10 tuh Joyoboyo juga memprediksi seperti ini, walaupun masih perdebatan apa yang menulis Rebo Warsito atau siapa gitu ya. Dan seterusnya lah, di kalangan Majapahit Mataram itu masih sangat kuat tradisi ini. Saya malah curiga, menduga jangan-jangan ini ajaran tentang Mahdawiyah dari Rasulullah dan juga para nabi sebelumnya, karena juga di peradaban lain ada juga Pak, di Sumeria, Babylon dan sebagainya, cerita soal Mesia atau milenialisme atau apokaliptik itu ada. Bahkan guru saya Profesor Dr. Abdul Hadi itu mengkaji khusus soal ini, kajian. Ini kalangan backgroundnya ada pesantren juga ya. Di karyawan Fatur Rahman ini putra dari Pak Haji Entol Muhammad Kusnun, seorang perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Anies sudah juga banyak kaitannya dengan kajian Banten. Ya, mangga. Mohon Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rasul. Sampes. Iludin sonten kepada sepuh, kesepuhan, menuju kasepuh, ini sepuh. Pak Iwan dan Ibu Iwan di jambatan ku anjeunna urang biasa kembali dia. Jadi nganuhunkeun. Ka sepuh ayeuna wayang bade diangin jeung guru koyo di Iwan teh. Sepulunganeun pulang dari sini saya akan bikin buku. Bahanna ti panjenengan. Sobat abdi silih toong we di katebihan Sukabumi teh kitu. Di Ujung Sumping. Mohon izin Pak Om Charlie dan kawan-kawan budayawan semua, saya akan beralih ke bahasa Indonesia karena dengan segala hormat belum tentu semua bisa mengerti dan menerjemahkan bahasa Sunda. Mau bahasa wangsit mah mulai mengerti, untungnya aya ahli bisa di dia. Jadi asa kageuingkeun, ada pencerahan, ada penerangan bagi kita semua yang selama ini
hidup dalam kegelapan. Momen sebetulnya budayawan asapan aingna katanya. Aing anak raja, aing teueuh, aing terah. Jadi di Bogor mah sudah raja nu tah dilantik. Aya paguyuban karatuan aya. Semua mengatasnamakan masa lalu yang begitu hebat, tapi mereka tidak mengerti masa lalu itu apa. Sedangkan secara ilmiah kita dibekali dengan ketajaman spiritual, emosional, dan intelektual untuk membedah itu. Maka berpegang teguh pada 3 pisau tajam tadi, pisau bedah tadi, ketika kita membedah dengan ketajaman intelektual, maka harus berpaling kepada dilengkapi dengan ketajaman emosional. Di situ tidak juga ada jawaban, maka kita melengkapi dengan ketajaman spiritual. Begitu di situ tidak ada jawaban, maka murtadlah kita. Kira-kira begitu. Jadi bohong nggak pakai dablong lah, tidak ada yang bisa dipercaya. Fenomena ini bergejala, dialami oleh kaum spiritual, apakah itu agamawan, punten agamawan sekali lagi. Siapapun agamawan merasa saya paling surga, tiket surga ada di saya, pakai ikutlah dengan saya. Kedablongannya ada di punten tadi sudah dibuktikan. Kita bukan kita ya. Hadis-hadis itu jadi ayat hadis soheh, hadis super soheh, hadis paling soheh, hadis nu kedeung soheh. Engke poin di jeung paling soheh, gitu tak kira-kira. Karena penulisnya ada di sini penulis. Kalau lah Bapak tinggal hidupnya di masa zaman dulu, ini penulis hadis Pak. Penulis hadis Pak paling tidak. Penulis hadis. Nah, maka fenomenanya begitu. Maka apakah itu budayawan, apakah itu agamawan, maka hidupnya di awang-awang, tidak membumi. Tidak punya keyakinan bahwa besok saya harus berkeringat untuk mencari makan. Semuanya ngarep-ngarep Pak. Harta warisan, harta amanah, harta anjing sebutan lah. Karena saya yang berhak. Nah, saya mulai ragu ketika pertama kali saya dikenalkan dengan Wangsit Siliwangi. Sementara saya tidak pernah membaca apapun sejarah Kesundaan. Tapi ketika saya mulai penasaran mencari tahu, maka Wangsit Siliwangi apakah betul ada? Terlebih ketika saya mengalami kegiatan tidak dengan terjemahan intelektual dan emosional, ada kejadian dengan metodologi Bill Golding begitulah. Ada yang hadir bahasa, saya tidak kenal bahasanya Pak. Tahu bahasa Junduri, apa bahasa setan, bahasa iblis, apakah bahasa tidak jelas, bukan bahasa Sunda. Bukan bahasa Inggris yang pernah kita kenal di bangku sekolah, bukan bahasa Prancis Belanda, tidak. Saya bilang, dengan memberanikan diri, saya bilang, bah, punten abdi teu ngantos bahasa Sunda. Maka dia bicara dengan bahasa Sunda. Nah, artinya bahasa saat itu sudah saya simpulkan universal. Sing saha oge yang hidup pada zamannya bisa berbicara, berbahasa dengan bahasa yang pada saat itu. Nah, ketika kita dikenakan dengan naskah Wangsit Siliwangi, saya ngaku, loh, ini tahun yang mana begitu kan? Tewantun lah, sieun culangung teh, sieun kawalan. Kumargi banyak para senior kami yang meyakini bahwa Wangsit itu ada. Nah, secara formal begitu. Secara material, apakah betul namanya Wangsit? Wangsit itu apa? Terus uga itu apa? Banyak Wangsit sudah versi dan sebagainya, bahkan ada uga teh kira-kira harusnya naonnya ramalan barangkali ya, ramalan prediksi, ramalan cuaca, isukan bakal mendung hujan gede, pekeh itu angin gede, dan pokoknya cina yakin buyut satu angin, cek orang Cirebon lah gitu, kata Pak kaki dok suka bumi hujan aduh gitu. Nah, jadi dari sana saya mulai ini bahasa saja, bahasa siapa, pada zaman yang mana. Saya tidak bisa mengerti bahasa itu. Karena bekal yang saya dapat ketika ada komunikasi, bahasanya bukan bahasa itu. Yang tadi dibacakan Pak Abi namanya nguping bisa gitu, bahasa saya. Bahasa siapa? Nah itulah yang pertama indikasinya. Yang kedua, ketika dibilang Wangsit Siliwangi yang mana?
Punten, tidak bermaksud mengajari siapapun, kita hanya saling melengkapi barangkali. Atau kita mau pada di pulung mangga, itu saya harus dibikin mangga. Jadi dari satu peristiwa saya mendapatkan informasi di yang namanya di zaman Pajajaran itu Galuh dan Pakuan Pajajaran. Siliwangi itu tidak semua raja bergelar Siliwangi. Mulai dari Prabu Ligabuana yang bergelar Prabu Wangi. Prabu Wangi itu, waduh pokok namanya, begitu harumnya, bahasa rumah Kusuma Bangsa ini. Kusuma Bangsa itu seperti apa kriterianya? Itulah Prabu Wangi. Sengit namanya, nyambuang. Setelah Prabu Siliwangi, maka generasi penerusnya yang disebut Pangeran Anggalarang itu berkelakuan, bersikap, bersifat, berperilaku, perangai seperti persis bapaknya. Maka beliau disebut, oh ini Prabu Siliwangi yang menggantikan bapaknya. Nepres jadi kos kolotna, kos bapak sia, gelap, gitu tadi. Bahkan disebutlah Prabu Siliwangi. Itu kemudian beliau bergelar Niskala Wastu Kancana. Kemudian anaknya tidak menjadi Prabu Siliwangi. Dan setelah tiba-tiba Ismail Wea eta teh bobogohan we tara jeung eta teh. Cek orang Bandung ngapikang bekibat gitu. Anaknya tidak bergelar Prabu Siliwangi, maka jatuh kepada cucu berikutnya yang bernama Pangeran Pamanarasa yang sempat menjadi Prabu Jayadewata, sempat diistimewakan menjadi Prabu Guru Dewata Prana, dan kemudian dilantik menjadi Sri Baduga Maharaja. Dan gelarnya minta disebut Ratu Haji, kula teh Haji, Ratu Haji di Papua. Ya, jadi Ratu Haji, beliau adalah bergelar Haji karena pergi haji. Jadi Sri Baduga Maharaja, Ratu itu bukan ibu, Ratu Raja, Ratu Haji. Jangan dipanggil Haji, tidak, Ratu Haji. Teman-teman Nusantara, jadi kami ada di tempat ini. Sementara ini Abah Boncu sambil mau ngasih